Kenapa ini mansub? Sebabnya karena kana juga. Dua-duanya karena kana. Beda dengan mubtada khobar. Tadi mubtada khobar. At-talibu zakiyun. Kalau mubtada khobar ini dengan sebab ibtida, kalau ini dengan sebab adanya mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa duduk bersama ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menuntut ilmu agama. Dan yang kita pelajari ini adalah wasilah atau perantara agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu ilmu bahasa Arab atau lebih tepatnya belajar ilmu nahwu, salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang mubtada khobar, yang mana mubtada dan khobar mubtada ini adalah termasuk isim-isim yang marfu, isim-isim yang dirofakkan ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari, isim-isim yang dirofakkan yang pertama yang sudah kita pelajari adalah fa'il, yaitu pelaku dari perbuatan, dari suatu perbuatan. Jadi fa'il adalah si pelaku dari sebuah perbuatan. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il, yaitu objek atau yang kena perbuatan, orang yang kena perbuatan. Tetapi fi'ilnya adalah majhul. Ya, fi'ilnya majhul. Jadi kalau fa'il dia terletak setelah fi'il yang maklum dan sebagai pelaku, seperti jalasa Muhammadun, telah duduk Muhammad. Nah, jalasa fi'ilnya maklum, bukan majhul. Muhammad sebagai pelaku yang duduk. Nah, maka Muhammadun wajib rafa, wajib dhammah karena statusnya sebagai fa'il. Kemudian yang kedua naibul fa'il. Dia sebagai korban yang kena perbuatan yang letaknya setelah fi'il yang majhul. Contoh duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Telah dipukul Muhammad. Yang memukul tidak disebutkan ya, karena majhul, itu namanya majhul, tidak diketahui pelakunya. Yang kena perbuatannya adalah Muhammad. Nah, isim yang terletak setelah fi'il yang majhul, yang statusnya adalah sebagai yang kena perbuatan, maka disebut dengan naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khobar mubtada. Dan mubtada ini adalah dia posisinya di awal jumlah atau dia sebagai subjek. Kemudian ada namanya khobar mubtada sebagai penyempurna dari mubtada. Maka setiap mubtada wajib ada khobarnya. Sebagaimana fi'il yang maklum wajib ada fa'ilnya. Sebagaimana fi'il yang majhul wajib ada naibul fa'ilnya. Nah, mubtada wajib ada khobar mubtada untuk penyempurna makna mubtada. Contoh siswa itu bersungguh-sungguh. Nah, ini polanya mubtada khobar. Maka wajib rafa. At-talibu, bukan at-taliba atau at-talibi, salah, tapi wajib rafa. At-talibu dengan dhammah. At-talibu mujtahidun. Siswa itu bersungguh-sungguh. Kemudian halaman 104. Ya, halaman 104 ini penulis menjelaskan lagi tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena khabar mubtada ada bentuknya jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, halaman 104, perbedaan susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perhatikan perbedaannya. Perbedaannya cuma dari sisi letaknya saja. Ya, dari sisi letaknya saja. Yang di depannya isim maka disebut jumlah ismiyah, kalau di depannya fi'il maka disebut jumlah fi'liyah. Nah, contoh jumlah ismiyah. Al-waladu yajlisu.
Ini kan jumlah nih, ada dua kata, walad dan yajlisu. Dua kata. Karena jumlah ini diawali dengan isim, yaitu kalimat al-waladu, itu isim. Tandanya adalah alif lam. Kalau kalimat pakai alif lam, maka namanya isim. Al-waladu yajlisu. Nah, anak itu sedang duduk. Ini kan jumlah, ada dua kata. Karena jumlahnya diawali dengan isim, yaitu walad, maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Sampingnya yang jumlah fi'liyah tinggal dibalik. Nah, fi'ilnya berdahulu, fi'ilnya yang di depan. Yajlisul waladu, sedang duduk anak itu. Nah, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena fi'ilnya yang di depan, yang disebutkan duluan, yang letaknya di awal. Nah, ini ada perbedaan lagi dari sisi i'rab atau jabatan. Kalau jumlah ismiyah al-waladu yajlisu, maka al-waladu i'rabnya mubtada. Yajlisu jumlah antara fi'il dan fa'il menjadi khobar mubtada. Kemudian kalau jumlah fi'liyah yajlisul waladu, nah maka al-waladu adalah fa'il. Nah, al-waladu adalah fa'il. Tapi kalau kita terjemahkan sama aja, nggak ada bedanya. Al-waladu yajlisu dengan yajlisul waladu, kalau kita terjemahkan maka tidak ada bedanya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-waladu yajlisu dan yajlisul waladu, apa terjemahnya kalau bahasa Indonesia? Anak itu duduk, boleh. Atau duduk anak itu, maka juga boleh. Tapi kalau bahasa Arab, maka i'rabnya beda, jabatannya beda. Kalau al-waladu yajlisu, al-waladu mubtada, yajlisu jumlah fi'liyah menjadi khobar mubtada. Tapi kalau yajlisul waladu, al-waladunya menjadi fa'il. Nah, cuma itu perbedaannya ya. Kalau terjemahnya sama. Ini yang isim mufrad, al-waladu isim mufrad. Kalau musannanya bagaimana? Yang duanya dua anak, maka tinggal tambah alif dan nun. Al-waladani yajlisani, ini jumlah ismiyah. Kemudian yajlisul waladani, ini jumlah fi'liyah. Maknanya sama. Sedang duduk dua anak itu, atau dua anak itu sedang duduk. Kalau yang jamaknya bagaimana? Yang jamak taksir. Al-auladu yajlisuna. Anak-anak itu berarti banyak, minimal 3. Ada 4 orang anak sedang duduk. Lalu apa bahasa Arabnya anak-anak itu sedang duduk? Maka boleh kita menggunakan pola jumlah fi'liyah atau pola jumlah ismiyah. Apa bahasa Arabnya anak-anak itu sedang duduk? Maka boleh antum sebutkan al-auladu yajlisuna atau yajlisul auladu. Nah, ya. Yajlisul al-auladu yajlisuna. Anak-anak itu sedang duduk. Jadi berubah menjadi jamak fi'ilnya. Karena kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Al-auladu jamak, yajlisuna dibikin jamak. Tapi kalau fa'il, nah maka fi'ilnya jangan dijamakkan. Contoh yajlisul auladu, bukan yajlisunal auladu, bukan. Tetapi fi'ilnya tetap mufrad. Yajlisul auladu, tidak dirubah menjadi yajlisuna. Itu kalau polanya fi'il dan fa'il. Tapi kalau pola mubtada dan khobar, maka mubtada jamak, khobar juga harus jamak. Kemudian ini contoh yang muzakkar. Muzakkar mufrad, muzakkar musanna, dan muzakkar jamak. Sekarang contoh muannas. Muannas mufrad, muannas musanna, dan muannas jamak. Halaman 104. Halaman 104. Contoh yang keempat, yang jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim. Al-bintu tarkudu. Nah, al-bintu tarkudu, anak perempuan itu sedang tidur. Raqada yarkudu, tidur. Tarkudu, kenapa menggunakan ta, bukan ya? Karena mu'annas. Nah, ingat, ketika dia mu'annas, maka menggunakan ta kalau fi'il mudhari. Diawali dengan ta. Al-bintu tarkudu. Anak perempuan itu sedang tidur. Ini jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah tinggal dibalik.
menjadi tarqudul bintu. Tarqudul bintu, sedang tidur anak perempuan itu. Tapi kalau kita ingin membahasakan dengan bahasa Indonesia, apa bahasa Arabnya? Anak perempuan itu sedang duduk. Boleh kita menggunakan jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah. Contoh yang musanna muannas, al-bintani tarqudani. Nah, jadi dua anak perempuan itu sedang tidur. Nah, ini tarqudani dirubah menjadi musanna. Fi'il mudhari'nya dirubah menjadi musanna. Ditasrifkan dengan musanna. Kenapa demikian? Karena ini polanya mubtada khobar. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga musanna. Menjadi apa? Al-bintani tarqudani. Al-bintani, bintani mubtada, tarqudani jumlah fi'liyah menjadi khobar bintani. Kemudian dibalik, maka menjadi tarqudul bintu, bukan tarqudanil bintu. Kenapa? Karena ini fa'il. Kalau fa'il, fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad, tidak dirubah menjadi musanna atau jama'. Menjadi tarqudul bintani, bukan tarqudani, bukan. Tetapi tarqudul bintani. Tetap dalam keadaan mufrad. Ya, tidak dirubah-rubah. Kalau polanya adalah fi'il dan fa'il. Nah. Kemudian, al-banatu yarqudna. Al-banatu yarqudna. Anak-anak perempuan itu sedang tidur. Nah. Jadi ini dirubah menjadi jamak juga fi'ilnya. Ini kan tasrifan nomor 6. Kenapa demikian dirubah juga? Karena dia adalah khobar mubtada. Kalau khobar mubtada harus mengikuti mubtada. Mubtadanya jamak, maka khobarnya pun juga jamak. Yarqudun ini jamak muannas. Tasrifan nomor 6. Ya, yarqudu yarqudani yarquduna, tarqudu tarqudani yarqudna. Ini kalau polanya mubtada khobar. Kan mubtadanya jamak muannas banat. Maka khobarnya juga harus jamak muannas. Nah, beda dengan fa'il sampingnya, polanya fa'il. Fi'il fa'il, maka tetap tarqudu. Jangan dirubah menjadi yarqudna. Tetap tarqudul banatu. Tidak dirubah menjadi jamak. Tetap dia mufrad. Tarqudul banatu, bukan yarqudna al-banatu. Keterangan. Perhatikan perbedaan susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam contoh di atas. Adapun perbedaannya ialah 1. Fi'il dalam jumlah fi'liyah tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jama'. Nah, perhatikan yang jumlah fi'liyah. Yajlisu, yajlisu, yajlisu. Sekalipun fa'ilnya musanna atau jama'. Nah, yajlisul waladu, waladunya mufrad. Fi'ilnya juga mufrad. Yajlisul waladani, fa'ilnya 2 musanna. Tapi fi'ilnya tetap mufrad, tidak berubah. Yajlisu aja, itu mufrad. Kemudian, al-auladu jamak, banyak. Ini fa'il banyak dia. Tetapi fi'ilnya tetap mufrad, tasrifan yang pertama saja. Tidak dijamakkan. Nah, beda dengan jumlah ismiyah. Karena tadi jumlah ismiyah itu polanya apa? Mubtada khobar. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus dijamakkan. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus dimusannakan. Sedangkan dalam jumlah ismiyah, fi'il harus sesuai dengan isimnya. Karena isimnya di sini, dia jabatannya sebagai mubtada. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Nah, jadi perbedaannya adalah dari sisi musanna jamak saja. Perhatikan, kalau jumlah ismiyah kan, contoh misalnya at-talibu jalasa, Anda menggunakan fi'il madhi. Kalau at-talibani, maka apa?
jalasa. Tasrifan nomor 2 musanna, karena ini musanna. Ketika jamak at-tullabu maka jalasu. Jalasa untuk tasrifan yang pertama, tasrifan pertama dan mufrad. Kemudian at-talibani jalasa, at-tullabu jalasu. Nah, ini polanya mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Mubtadanya musanna, khabar juga harus musanna. Mubtadanya jamak, maka ini juga harus jamak. Karena ini kan jumlah ismiyah nih. Jumlah yang diawali dengan isim. Ini jumlah. Tapi diawali dengan isim. Karena menjadi mubtada, maka ini khabarnya juga harus sama. Ini mufrad juga. Ini musanna juga. Ini jamak juga. Nah, beda halnya dengan jumlah fi'liyah, yaitu berupa fi'il dan fa'il. Nah, kita balik. Nah, ini fi'il fa'il. Maka tetap jalasa saja, tidak berubah menjadi, tidak disesuaikan dengan fa'ilnya. Nah, tetap sama jalasa. Ini perbedaannya. Nah, ini tetap jalasa. Sekalipun fa'ilnya apa? Musanna. Sekalipun fa'ilnya jamak. Karena ini polanya beda. Ini fi'il fa'il, ini mubtada khabar. Kalau mubtada khabar, mubtadanya musanna, khabarnya juga musanna. Tapi kalau fa'il enggak. Kalau fa'ilnya musanna, maka tetap mufrad. Jamak tetap mufrad, fi'ilnya. Nah, kalau dia muannas, maka fi'ilnya dimuannaskan. Tapi bilangannya 2, 3 tetap tidak berubah menjadi jalasat. Nah, muannas. Jalasat Fatimah. Nah, ketika yang duduk 2 orang Fatimah, 2 perempuan namanya sama-sama Fatimah, maka Fatimatani tetap jalasat. Jadi yang berubah cuma ini mudzakkar, ini muannas. Ini tetap jalasat juga. Yang duduk 3 orang Fatimah misalnya. Fatimah tuh. Tetap apa? Mufrad. Jadi kalau ini kan fa'il. Jadi kalau fa'ilnya mudzakkar, maka mudzakkar. Itu saja yang berubah, mudzakkar dan muannas. Kalau bilangannya tidak berubah. Kalau ini 2, tetap 1. 2 tetap jalasa. Ini karena ini muannas, fa'ilnya maka dimuannaskan fi'ilnya. Tapi bilangannya tidak berubah, tetap jalasat. Itu perbedaan antara apa? Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kemudian sedangkan kita baca dulu. Sedangkan dalam jumlah ismiyah, fi'il harus sesuai dengan isimnya, mubtadanya. Yaitu jika mubtadanya musanna atau jamak, dhamir dalam fi'ilnya pun harus sesuai. Nah, jadi ini kan polanya mubtada khobar. Ya, mubtada khobar. Dan khobarnya bentuknya fi'il. Ini kan fi'il. Ini kan fi'ilnya maklum kah majhul kah? Maklum. Setiap fi'il yang maklum pasti apa? Ada apa? Ada fa'il. Setiap fi'il yang ini fa'ilnya mana? Yaitu dhamir yang tersembunyi wa. Kalau ini dhamirnya alif. Kalau ini dhamirnya waw. Karena setiap fi'il yang maklum pasti ada fa'il. Nah, jadi kalau terjemah lengkapnya, siswa itu duduk dia. 2 siswa itu telah duduk mereka berdua. Nah, mereka berdua itu alifnya. Para siswa itu duduk mereka. Nah, mereka itu yaitu wawunya ini. Karena tadi setiap fi'il yang maklum, ini kan maklum pasti ada fa'il. Nah, jumlah antara fi'il dan huwa inilah menjadi khobar mubtada. Jumlah antara jalasa dan alifnya, fa'ilnya, ini kan fa'ilnya nih, si pelakunya. Maka menjadi khobar dari at-talibani.
Jumlah antara jalasu dengan wawnya, jumlah fi'liyah, ini menjadi khabar dari kalimat tulab. Nah, kemudian bab yang baru, isim marfu yang keempat, yaitu apa? Isim kana. Kana wa yang kelima ya? Oh, yang kelima ini. Oh ya. Yang ketiga dan keempat mubtada dan khabar mubtada. Sekarang isim marfu, isim yang dirofakkan yang kelima adalah kana dan saudara-saudaranya. Nah, kita baca. Kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya adalah isim yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, jadi kana ini memasuki jumlah mubtada dan khobar. Jadi asalnya dia adalah mubtada dan khobar. Contoh pola mubtada khobar. Allah Maha mengetahui. Bahasa Arabnya apa? Allahu alimun. Ini kan polanya apa? Mubtada khabar mubtada. Ini polanya apa? Mubtada khabar mubtada. Siswa itu pintar. Maka at-talibu zakiyun. Ini polanya apa? Mubtada khabar mubtada. Kita masukkan kana. Kita masukkan kana. Maka kalimat yang kedua ini, khabar mubtada ini, menjadi mansub, menjadi fathah. Maka menjadi kanallahu aliman, wa kanallahu aliman ghafura, wa kanallahu haliman, dan seterusnya. Kemudian ini pun juga khabar mubtada ini menjadi mansub, menjadi fathah, menjadi zakiyan. Nah, sebelum dimasuki kana, asalnya apa? Mubtada khabar mubtada. Bisa dipahami? Jadi kana ini sebelum dimasuki kana, nah asalnya ini kalimat dua ini mubtada, ini khabar, ini mubtada, ini khabar. Lalu dimasuki kana, maka khabarnya menjadi mansub, menjadi fathah. Wa kanallahu aliman, wa kanallahu hakiman. Asalnya apa sebelum dimasuki kana? Allahu hakimun. Polanya apa? Mubtada khabar mubtada, dua-duanya rofa. Nah, tapi ketika dimasuki kana, maka khabarnya menjadi apa? Nasab menjadi fathah. Kanallahu hakiman. Nah, itu kana. Bukan cuma kana, nanti ada teman-teman kana yang sama fungsinya. Khabar ini menjadi mansub, menjadi mansub. Tidak rofa, tidak marfu lagi, menjadi mansub. Nah, kemudian, dan ingat kana ini adalah fi'il madhi. Kana itu adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf, dia adalah fi'il. Kita teruskan. Kana dan saudara-saudaranya adalah isim yang masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi kalau ditanya apa asalnya? Asal dari isim kana dan khobar kana. Jadi Anda jelaskan dulu. Ini hirang kan Ibu? Abang juga kan? Abang ini tengalin loh. Kada nyaman. Contoh, ini kan tadi. Nah, kan ini asalnya mubtada khobar. Sebelum dimasuki kana dia Allahu alimun. Tapi ketika dimasuki kana, maka ini namanya bukan mubtada lagi. Ini bukan khabar mubtada lagi namanya. Jabatannya menjadi ini isim kana. Ini namanya khabar kana. Isim kana, khabar kana. Nah, kalau ana tanya, apa asal isim kana dan khabar kana? Asalnya adalah mubtada dan khabar mubtada. Maka kalau jumlahnya bukan mubtada dan bukan khabar mubtada, maka tidak bisa dimasuki oleh kana. Asalnya harus mubtada dan khabar mubtada. Kalau dia bukan mubtada dan khabar mubtada asalnya, maka tidak bisa apa? Tidak bisa apa? Dimasuki oleh kana. Asalnya harus mubtada dan khabar mubtada. Contoh misalnya asalnya adalah fi'il fa'il.
maka tidak bisa kita masukkan kana. Contoh misalnya jalasa Muhammadun. Ini kan asalnya ini fiil, ini fa'il. Tidak bisa kita masuki kana. Salah. Tidak bisa juga kita masuki teman-teman kana kayak laisa. Tidak bisa, laisa jalasa nggak bisa. Maka asalnya apa? Mubtada dan khabar mubtada. Makanya urutan kana ini setelah mubtada dan khabar penjelasannya. Karena berkaitan dengan kana dan saudara-saudaranya. Berkaitan. Terus, nah, berfungsi membuat marfu mubtada dan disebut isim kana. Jadi ini tetap marfu, Allahunya tetap marfu. Sebagaimana mubtada dulunya tetap marfu dhammah. Namanya pun berubah menjadi isim kana, bukan mubtada lagi. Nah, serta membuat mansub khobar kana dan disebut menjadi serta membuat mansub khobar mubtada dan disebut menjadi khobar kana. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya adalah ketika kana memasuki mubtada khobar, dia rusak. Bukan mubtada khobar lagi namanya. Ini namanya isim kana, ini namanya khobar kana. Dan khobar kana wajib mansub. Nah, ini dalam Al-Quran, wa kanallahu aliman, wa kanallahu hakiman, apa lagi? Wa kanallahu azizan. Nah, mansub karena menjadi khobar kana. Wa kanallahu ghafuran. Nah, mansub karena menjadi khobar kana. Nah, maka kita tuliskan kaidahnya. Apa fungsi dari kana ini, kana dan teman-temannya? Nah, fungsinya adalah mana tadi? Penghapus. Ini kaidah yang sering kita ulang. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Akan muat. Ana ulang. Jadi apa fungsi dari kana dan teman-temannya? Fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma watan sibul khobar. Nah, apa fungsi kana dan teman-temannya? Merofakan isim, ini isim, rofa. Dan menasabkan khobar, ini khobar, nasab. Merofakan isimnya, isim kananya, dan menasabkan khobar kananya. Ini rofanya dengan dhammah, karena isim mufrad. Kalau seandainya musanna, contoh adalah dua siswa itu pintar. Nah, maka bukan dengan dhammah lagi, tapi dengan alif. Ya, nah. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim, yaitu ini, isim, dan menasabkan khobarnya, yaitu ini, nasab. Nah, itu fungsi dari kana dan saudara-saudaranya. Biasanya kana ini diterjemahkan dengan adalah. Tapi terkadang kita menerjemahkan tanpa ada makna. Wa kanallah dan Allah maha bijaksana. Bisa langsung seperti itu ya. Tidak kita terjemahkan kana. Bisa juga dengan menambahkan kalimat adalah. Contoh misalnya kanal fallahu goniyan. Adalah petani itu kaya. Orang kaya. Bisa. Kanal fallahu ghaniyan. Atau misalnya berkenalan, ayah saya ini wa kana syurutiyan misalnya. Dan adalah dia wa kana dan adalah dia syurutiyan seorang polisi. Atau misalnya dia menceritakan tentang ayahnya. Kemudian wa kana abi, boleh kita tambah abi, dan adalah ayahku. Nah, apa profesinya? Muhamiyan misalnya. Muhamiyan, seorang pembela itu apa dalam sidang jaksa ya? Pengadilan. Pengacara ya, pengacara.
Wa kana abi muhamiyan, seorang pengacara. Nah, dan adalah ayahku seorang pengacara. Abinya isim kana, muhamiyannya khobar kana. Ayahku, abi ayahku. Karena enggak, bukan, ini sudah menjadi isim kana dan khobar kana. Bukan merafakan mubtada, dia sudah berubah menjadi isim kana. Makanya diterjemahkan merafakan isim kana dan menasabkan khobar kana. Bukan mubtada, bukan, Pak. Dia sudah berganti nama, berganti jabatan. Berarti pasti isim. Dan nanti kana ini ada isimnya zahir. Ini kan zahir, ada yang domir. Nah, domir itulah tasrifannya, Pak. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kuntum khaira ummatin. Kenapa khaira? Karena menjadi khobarnya. Mana isim kananya? Tumnya, domir tum. Karena kana itu fi'il madhi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum. Nah, tumnya itu menjadi isim kananya. Itu tasrifannya. Jadi kana itu memiliki tasrifan. Kana kanu, kana fi'il mudhari'nya yakunu, kana yakunu, seperti qala yaqulu. Fa'akunu fauzan apa? Fa'akunu fauzan azima ya. Dan kalimat akunu, fa'akuna fauzan azima kalau enggak salah. Lupa. Jadi itu fi'il madhi kana. Fi'il mudhari'nya pun juga bertasrifan. Fi'il amarnya pun juga kun mukhlison. Kun mukhlison artinya apa? Jadilah orang ikhlas. Kun itu fi'il amar. Maka mana isim kunnya, isim kananya? Anta. Mukhlisannya menjadi khobar kun tadi, khobar kananya. Ini kita baca dulu gini. Itu nanti tasrifannya juga berfungsi. Nah, ada tabel. Nah, perhatikan. Dulunya mubtada. Maka dimasuki kana. Jadi kana ini hanya memasuki kepada mubtada, khabar mubtada. Tidak bisa kepada yang lain. Asalnya mubtada dan khabar mubtada. Nah, contoh mubtada Allahu alimun. Allahu mubtada, alimun khabar mubtada. Dimasuki kana Allahu aliman. Maka khabarnya harus mansub. Aliman. Maryamu mujtahidatun. Maryam itu bersungguh-sungguh atau rajin. Nah, kita dimasuki kana menjadi kanat. Nah, kenapa? Karena Maryam itu muannats. Karena Maryamnya muannats, ini kan fi'il. Maka fi'ilnya harus dimuannaskan juga, tapi bukan menjadi fa'il ya. Ini khusus fi'il ini saja. Yang isim setelahnya bukan namanya fa'il, tetapi namanya isim kana. Ya, bukan fa'il, bukan. Sekalipun kana adalah apa? Fi'il. Kanat Maryamu mujtahidatan. Adalah Maryam itu bersungguh-sungguh. Mujtahidatan mansub. Khabar kananya harus mansub. Kemudian nomor 3. Al-waladani mujtahidani. Al-waladani mujtahidani. Dua anak itu bersungguh-sungguh. Nah, ini kan perhatikan. Dengan alif dua-duanya. Karena mubtada dan khabar mubtadanya itu dua-duanya marfu. Isim musanna rafanya dengan apa? Dengan alif. Tabel halaman 30 yang sampai ingat tabel halaman 30. Nah, ketika dimasuki kana, maka menjadi kanal waladani mujtahidaini. Kenapa menjadi ya? Karena isim musanna ketika mansub dengan ya. Buka lagi tabel halaman 30. Paham David? Ya. Kemudian, nah, contoh yang jamak lagi. Silahkan jamak muzakkar salim. Nah, tapi mubtada khabar dulu. Al-muslimuna sabirun. Orang-orang Islam itu penyabar. Apa? Orang-orang Islam itu penyabar. Dimasuki kana, maka kanal muslimuna sabirina. Kenapa sabirina? Bukan sabir, karena dia mansub. Jamak muzakkar salim, mansubnya dengan apa tandanya? Dengan ya.
kanal muslimuna sabirina. Kemudian contoh yang jamak muannats salim pulang. Afwan ini contoh musanna ya, tapi musanna muannats. Al bintani mujtahidatani. Dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Ini polanya mubtada khobar. Kalau mubtada khobar kan dua-duanya rofa. Musanna rofanya dengan apa? Dengan alif. Nah, ketika dia dimasuki kana, maka kanatil. Nah, jadi kan asalnya kanat tuh. Kanat asalnya. Tapi karena bertemu dengan dua sukun, nah, maka ya dikasrahkan. Nah, salah. Mujtahidataini. Ada PR lah. Terakhir kan? Kan asalnya seperti ini. Nah, bintani bukan banat ya. Bintani. Bin asal. Kurang giginya. Al bintani mujtahidataini. Nah, kan asalnya bertemu dengan dua sukun kan? Nggak bisa dibaca. Bisa nggak? Kanat al nggak bisa kan? Maka karena bertemu dengan dua sukun lid darurah, ya terpaksa maka harus dikasrahkan menjadi kanatil bintani mujtahidataini. Nah, di sini ini dengan ya, karena kan khobar kana mansub, sedangkan isim musanna mansubnya dengan ya, bukan mujtahidatani, bukan, tapi menjadi mujtahidataini. Tanda-tanda rofa itu bukan cuma dhamma, ada alif, ada waw. Tanda-tanda nasab itu bukan cuma fathah, ada ya, ada alif dan seterusnya. Itu kembali lagi ke tabel halaman 30. Nah, di sini di tabel ini tidak ada jamak muannats salim. Nah, kita bikin dulu polanya mubtada khobar. Contoh, anak-anak perempuan itu bersungguh-sungguh menjadi al-banatu mujtahidatun. Nah, ini jamak muannats salim. Jangan sampai diingat apa arti jamak muannats salim. Jamak banyak tapi perempuan dengan menambah alif dan ta. Jamak muannats salim. Ini kan polanya mubtada khobar. Maka jamak muannats salim itu rofa'nya dengan dhammah. Dua-duanya dhammah. Tapi ketika dimasuki kanat ya. Karena muannats kanat, maka kanatil banatu mujtahidatin ya, karena jamak muannats salim itu mansubnya dengan kasrah, maka menjadi apa? Mujtahidatin. Nah, kanatil banatu mujtahidatin, karena jamak muannats salim itu nasabnya dengan kasrah. Ya. Jadi jamak muannats salim itu cuma dua ya, harokat akhirnya dhamma atau kasrah. Fathah nggak ada jamak muannats salim. Fathah tidak ada. Ya, terus, nah ini kalau jamak muannats salim, maka dengan kasrah karena mansubnya dengan kasrah. Terus, kemudian 106. Kemudian keterangan 1 mubtada dan khobar mubtada. Kedua, makanya khobar itu harus lengkap ya, karena ada namanya khobar kana. Jadi mubtada dan khobar mubtada. Khobar itu banyak, ada khobar mubtada, khobar kana, khobar inna. Nanti kita sebutkan inna. Ada khobar la'alla, khobar laita, banyak. Makanya harus lengkap mubtada dan khobar mubtada. Kedua-duanya mesti marfu. Ini kan dua-duanya marfu. Al-banatu mujtahidatun dengan dhammah. Karena jenis isimnya adalah
jamak muannas salim. Mubtada marfu bila ibtida. Nah, jadi mubtada itu marfu bil ibtida. Nah, jadi kan kenapa fa'il itu marfu? Contoh ini, afwan, contoh ini kalimat Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Kenapa ini marfu? Karena menjadi fa'il. Ya. Kemudian contoh yang lain, duriba Muhammadun. Kenapa ini marfu? Karena naibul fa'il. Nah. Kan yang menjadi alasan dia ada fiilnya. Ada fiilnya. Ini jadi fa'il karena ada fiilnya. Ini naibul fa'il karena ada fiilnya. Tapi mubtada itu Bang, kenapa dia marfu? Contoh, at-talibu zakiyun. Apa alasan dia menjadi marfu? Ini kan alasannya karena ada fiilnya maklum. Ada fiilnya majhul. Alasannya karena dia ibtida, berada di awal kalimat, di awal jumlah. Ketika ana masuk ruangan, pertama kali ana ucapkan siswa itu pintar. Itu kan berarti di awal ucapan. Nah, siswa itu maka wajib marfu, menjadi mubtada. Jadi mubtada itu disebabkan karena dia berada di awal kalimat. Sebagaimana ini menjadi marfu fa'il karena setelah fi'il yang maklum. Ini setelah fi'il yang majhul. Kalau ini mubtada karena dia berada di awal kalimat, ibtida awal kalam. Itu kan bil ibtida. Apa ibtida situ? Berada dengan sebab jadi permulaan subjek atau permulaan kalam. Atau permulaan subjek. Ketika ana misalnya masuk, tiba-tiba ana langsung mengucapkan subjek nama seseorang. Muhammad Guring. Maka Muhammadun naimun. Kan mubtada. Kenapa dia sebabnya menjadi mubtada? Karena dia ibtida di awal kalimat. Dia subjek yang pertama yang disebutkan. Tapi sebelumnya tidak ada fiil. Langsung mubtada, langsung isim, maka menjadi mubtada. Bisa yanamu atau naimun, bisa fiil atau isim. Kan tadi ini kalau fa'il kan karena dia ada fiil maklum. Ini naibul fa'il karena ada fiil yang majhul. Nah, ini kenapa mubtada? Karena ibtida. Dia berada di awal kalam. Subjek ini berada di awal kalam. Maka dia menjadi mubtada. Awal kalam. Awal kalam. Atau awal kalam tapi kita langsung menyebutkan subjek, langsung menyebutkan isim. Madrasah. Iya, kalau al-madrasatul ibtidaiyah itu berarti misalnya madrasah ibtidaiyah itu bagus. Kita misalnya berteleponan, Assalamualaikum, madrasah ibtidaiyah di situ bagus. Itu kan di awal kalam. Maka bukan al-madrasata, jangan fathah, tapi dhammah karena menjadi mubtada. Maka al-madrasatu. Contohnya berteleponan, iwaknya gana-gana. Iwaknya menjadi mubtada. Kenapa anak? Maka kalau mubtada kan wajib dhammah rafa. Kenapa dia mubtada? Karena berada di awal kalam. Maka bahasa Arabnya al-asmaku kabirun atau kabiratun. Al-asmaku kabiratun. Ikan-ikannya besar. Itu ibtida maksudnya. Dia berada di awal. Ibtida itu permulaan. Dia subjek yang berada di permulaan kalam. Subjek yang berada di permulaan kalam. Jadi dengan fa'il. Kenapa dia menjadi fa'il? Karena setelah fi'il yang maklum. Kenapa dia menjadi mubtada? Karena dia subjek yang berada di awal kalam. Dan khobar marfu dengan mubtadana. Kenapa khobarnya juga marfu? Tadi zakiyun. Karena dia mengikuti mubtada. Karena mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu. Maka salah. At-talibu zakiyin. Terserah kita aja. At-talibu zakiyan nggak bisa. Harus sesuai kaidah. Ini sudah baku.
bahwa khobar mubtada juga rofa disebabkan dia penyempurna makna mubtada. Mubtadanya rofa, ya otomatis khobarnya juga rofa. Nah, beda dengan kana. Isim kananya marfu, khobar kananya mansub. Beda. Ini kita membahas tentang apa? Mubtada dan khobar mubtada. Maksud penulis di sini menjelaskan tentang mubtada dan khobar karena ada perbedaan dengan kana. Kalau khobar mubtada kan sama-sama rofa dengan mubtada. Tapi kalau khobar kana berbeda dengan isim kananya. Maka jangan disamakan. Kanallahu alimun, salah. Tapi kanallahu aliman. Jadi mansub. Ini beliau cuma ingin menjelaskan perbedaan antara mubtada, khobar mubtada dengan isim kana dan khobar kana. Nah, keterangan mubtada dan khobar kedua-duanya mesti marfu. Kalau mubtada marfu karena bil ibtida. Dia adalah dengan, kenapa dia mubtada? Dengan sebab jadi permulaan subjek. Dia menjadi subjek pertama yang kita ucapkan atau yang kita tulis dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan khobarnya kenapa marfu? Karena dengan sebab adanya mubtada. Jadi khobar mubtada itu mengikuti mubtada. Mubtadanya marfu, khobar mubtadanya juga marfu. Beda dengan isim kana dan khobar karena khobar kananya enggak mengikut isim kana. Khobar kananya mansub, isim kananya wajib marfu. Nah, itu bedanya. Tetapi jika dimasuki kana maka akan berubah. Mubtada disebut sebagai isim kana. Ini perubahan yang pertama. Ketika khobar mubtada dan khobarnya dimasuki kana, satu namanya berubah. Jabatannya berubah. Mubtada menjadi isim kana. Dan dimarfukan dengan kana. Kalau mubtada tadi dimarfukan dengan sebab apa? Ibtida. Tapi kalau isim kana dirofakkan dengan kana. Paham nggak maksudnya? ini bukan falsafat ya. Ini seperti ini. Nah, kan ini mubtada. Ini kan kenapa dia mubtada? Karena dia berada di ibtida, di awal jumlah. Subjek yang sebabnya kan karena dia berada di awal kalam. Nah tambahkan kan tetap marfu ini. Tapi tetap marfunya bukan ibtida lagi, tapi karena ada karena rafa'nya disebabkan ada karena bukan ibtida lagi dia, tapi karena ada karena. Itu aja sejujurnya. Ya, bujur. Itu contoh fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu pasti marfu selama tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Contoh sedang duduk, maka yajlisu. Jangan yajlisa, yajlis. Terserah kita nggak bisa. Wajib yajlisu. Sama seperti mubtada. Kalau mubtada itu, kalau misalnya isim, sebelumnya tidak ada fi'il. Kalau fi'il kan bisa menjadi fa'il atau naibul fa'il. Sebelumnya tidak ada inna. Pokoknya kosong. Maka dia mubtada. Teruskan. Pokoknya nahwu ini pemahaman. Makanya santri itu kadang dapat kuat hafalan, tapi nggak bisa jawab nahwu. Karena nahwu bukan hafalan nahwu, tapi pemahaman. Anda putar-putar, barunya kada paham. Putar-putar. Kalau hafalan ya kuat, bisa. Kalau misalnya menghafal hadis, mereka bisa menjawab, tinggal menyambung kan. Tapi kalau nahwu, sekalipun mereka, silakan buka. Kalau nggak paham nggak bisa menjawab. Karena nahwu itu pemahaman, bukan dihafal, bukan. Harus paham, gitu. Bukan hafalan. Jadi terkadang ujian, remet, santri, silakan buka, boleh. Tetap nggak bisa jawab. Karena kada paham dari awal, dan kada mau takun. Ya memang awal-awal susah sih seperti itu. Santri juga kesusahan ketika awal-awal belajar nahwu. Nah, jadi ini alasannya saja kenapa kalau yang kana talibu itu marfu karena ada kananya. Beda dengan mubtada karena dia ibtida. Karena itu berada di awal jumlah. Subjek yang berada di awal jumlah. Dan marfu dengan kana. Sedangkan khobar kananya
Sedangkan khobar kananya menjadi mansub dengan kananya juga. Nah, ini kan mansub, otomatis mansub. Kenapa ini mansub? Sebabnya karena kana juga. Dua-duanya karena kana. Beda dengan mubtada khobar. Tadi mubtada khobar. At-talibu zakiyun. Kalau mubtada khobar ini dengan sebab ibtida, kalau ini dengan sebab adanya mubtada. Ini rafa. Jadi khobar mubtada itu rafa karena ada mubtada, karena sebab mubtadanya. Tapi kalau ini mansub karena kananya. Jadi ini sebabnya kana juga, ini sebabnya kana juga. Ini rafa'nya sebab kana, ini mansubnya sebab kana. Tapi kalau mubtada ini marfu'nya dengan sebab ibtida, sedangkan ini marfu'nya dengan sebab mubtadanya. Cuma itu sebujurnya. Ya walaupun kata paham kan apa-apa lah. Jadi antum tahu kananya. Kita alasan saja ya, alasan kenapa ini dan itu. Nah, dan disebut khobar kana, bukan khobar mubtada lagi, tapi menjadi khobar kana. Kemudian keterangan yang kedua, yang membuat mubtada dan khobar berubah bukan saja kana. Kan kana tadi bisa merubah, tapi bukan itu aja. Tetapi semua lafaz atau semua tasrifan yang berasal dari kana, seperti kana yakunu, kaunan kainun, kun, kainun, dan lainnya yang berasal dari tasrifan kana. Jadi kana itu fi'il madhi, ada tasrifannya. Jadi kana itu seperti qala. Qala yakulu, kana yakunu. Kana yakunu kaunan, qala yakulu qaulan. Qailun, kainun, makulun, makunun, kun, kul. La takun, la takul. Contoh, jangan jadi orang jahil. La takun jahilan. Kenapa jahilan? Karena menjadi khobar takunnya. Mana isimnya? Anta, domir yang tersembunyi di takun. Karena kana itu fi'il dan memiliki domir. Contoh, la takun jahilan. Kun aliman wa la takun jahilan. Kun itu fi'il amar. Jadilah orang berilmu dan jangan jadilah orang jahil. Nah, kenapa aliman? Karena menjadi khobarnya. Mana isimnya? Yaitu domir anta, yang tersembunyi anta. Contoh yang lain, la takun jahilan. Mana isim takunnya? Yaitu domir tersembunyi anta. Itu namanya tasrifannya. Jadi tasrifannya pun juga berfungsi seperti kan. Jadi banyak lah. Tapi yang jelas kana itulah yang berfungsi, yang seperti itu ya. Nah, contoh yakunu apa di dalam Al-Qur'an? Yakunu, fayakunu. Yang coba baca. Kalau kana kan banyak, wa kana Allahu aliman. Coba cari yakunu dulu. Tapi setelahnya itu isim. Kalau fi'il banyak juga. Yakunu. Yakun. Dia ada yang dihilangkan sih. Nah, litakunu syuhada. Nah, ini ada nih. Al-Baqarah ayat 143. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Wa yakuna. Dia mansub karena ataf kepada takunu. Seperti ini. Yang jelas seperti ini. Nah, wa yakunu wa yakunar rasulu alaikum syahidan. Nah, ini yakuna ya, karena dia mansub, sebabnya ada. Asalnya kan yakunu karena kemasukan amil nasab. Wa yakunar, ini yang pembahasan kita. Ini yang pembahasan kita. Wa yakunar rasulu alaikum syahidan. Ini isim yakun, ini khobar yakun. Tapi bentuknya fi'il mudhari. Bisa dipahami? Nah, ini isimnya marfu, ini khobarnya mansub. Sebelumnya litakunu syuhada. Nah, itu fi'il mudhari. Litakunu
Litakunu. Nah, kenapa dia ini af'alul khamsah ya? Maka nunnya hilang karena kemasukan lam kai. Ini pembahasan sebelumnya. Litakunu syuhada'a. Nah, syuhada'a. Kenapa mansub? Karena menjadi khobarnya. Mana isimnya? Wow, ini khobar domir. Ini menjadi isim takunu, ini menjadi khobar takun. Makanya mansub. Litakunu syuhada'a. Al-Baqarah 143 ya. Bukan. Nah, jadi ketika ada isimnya zahir, maka tidak ada domir, Pak. Sama seperti fa'il. Ketika fa'ilnya zahir, maka fa'ilnya bukan domir. Seperti ini contoh. Jala. Nah. Ini artinya apa? Arti lengkapnya. Nah, dia telah duduk, maka dianya menjadi fa'il. Tapi kalau Anda tambah Muhammadun, bukan dia telah duduk Muhammad, enggak. Yang duduk Muhammad, domirnya enggak ada lagi. Jadi ketika ada fa'il yang zahir, maka domir itu sudah hilang. Ini penggantinya ini. Telah duduk Muhammad, bukan dia telah duduk Muhammad, enggak. Tapi yang menjadi pelaku adalah Muhammad, bukan domir. Sama dengan ini. Mana tadi? Nah, lihat. Ini kah? Nah, ini kan sudah ada isimnya nih. Maka ini jangan jangan ada domir lagi, bukan. Dan Rasul menjadi, bisa yakunu menjadi, dan Rasul menjadi terhadap kalian menjadi apa? Saksi. Yakun ini diterjemahkan bisa adalah, bisa menjadi, kayak kun anta, jadilah diri sendiri. Itu kun itu fi'il amar. Jadilah diri sendiri. Kun aliman, jadilah orang alim. Dan Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Ini menjadi isimnya, ini menjadi khabarnya. Ya. Kalau yakun, ya kalau seandainya Rasul nggak ada, huwa. Kan itu tasrifan pertama, yakunu, yakuna. Itu sorof nanti. Ya. Di sorof ada nanti dibahas. Nah terus contoh, kun fahiman, jadilah orang yang paham. Kun fahiman, jadilah orang yang paham. Yakunu aliyun fahiman, Ali menjadi faham. Itu aliyun pakai tanwin ya. Yakunu aliyun fahiman, Ali menjadi paham. Yakunu menjadi, Ali menjadi paham. Dulunya nggak paham, sekarang dia menjadi paham. Sekarang Ali menjadi paham. Yakunu aliyun fahiman. Dulu kada paham, sekarangnya paham. Nah, sekarang menjadi paham tuh ya ini bahasa Arabnya. Yakunu fahiman. Sekarang dia menjadi oh dia sekarang menjadi orang alim. Dulu kada mengaruan di pondok misalnya. Tapi bertaubat kada tahu. Dan seterusnya. Itu yakunu aliman, yakunu fahiman. Dia menjadi alim, dia sekarang menjadi alim, dia sekarang menjadi paham, dan seterusnya. Menggunakan yakun. La takun jahilan, jangan menjadi orang jahil. La takun ini fi'il nahi. Seperti la tajlis, jangan duduk. La tadrib, jangan mukul. Ini nanti disorof. Nah, kalau dia kana, maka fi'il nahinya la takun. La takun jahilan. Itu hadis ya, kun aliman wala takun jahil. Hadis itu perkataan ulama. Kun aliman wala takun jahilan. Lupa nih, wallahu alam. Contoh kaunuhu sami'an basiran. Kaunu itu masdar. Masdar dari kaun, kan yakunu kaunan, qala yaqulu qaulan karim, wa qul lahu qaulan kariman. Qaulan masdar dari qala. Ini masdar dari kana. Kaunun masdarnya. Kaunuhu sami'an basiran. Keadaannya sami'an basiran, maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi di sini hu-nya menjadi isim kaun, sami'annya menjadi khobar. Intinya adalah
tasrifan kana itu bisa bisa seperti karena mau mudhari'nya kah, mau masdarnya kah, kemudian fi'il amar, fi'il nahi bisa ditasrifkan dan menjadi beramal seperti amal kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sama gitu. Saya menjadi paham. Saya sekarang menjadi paham. Aku nu fahiman. Saya sekarang menjadi pedagang. Asalnya pedagang juga, tapi halus sekarang besar. Aku nu tajiron. Aku nu tajir. Fa aku nu fauzan azima ya. Fa aku. Dia Al-Quran itu. Ada syarat. Iyalah. Coba Anda cari. Itu fa. Fa'akuna minal bukan. Fa'akuna. Akun fauzan azimah. Lupa. Ada fauzan azimahnya. Kuntu ma'ahu bukan fa'afuza fauzan azimah. Bukan itu faza. Bukan. Wa kana dzalika indallahi fauzan azimah. Wa kana dzalika indallahi fauzan. Nah, fauzannya menjadi khabar kana. Terus kan? Contoh yakunu aliyun fahiman. Asalnya aliyun fahimun, dimasuki yakunu maka yakunu aliyun fahiman. Kun fahiman, lafaz fahiman mansub dengan kun. Kun itu apa? Fi'il amar dari kana. Kul sama seperti kul. Kul katakanlah, kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak sekalipun pahit. Walau kana murran, kana murran. Kulil haqqa walau kana murran. Kenapa murrannya fathah mansub? Karena khobar kana. Mana isim kananya? Domir. Kan kulil haqqa walau takdirnya kan kulil haqqa walau kana murran. Takdirnya kulil haqqa walau kana al-haqqu murran. Itu domir bentuknya. Nah, ini ada hadis Nabi. Asalnya kul, karena bertemu dengan dua sukun dikasrahkan. Walau kana, nah. Walau kana sekalipun adalah pahit. Sekalipun adalah apa? Adalah kebenaran pahit. Walau kana. Nah, ini kan kana. Ini khobar kana. Mana isim kananya? Dhamir huwa. Sekalipun dia apa? Kembalinya kemana? Ke kebenaran. Sekalipun dia kebenaran itu pahit. Dhamir huwanya. Makanya takdirnya tadi kalau huwa haqqo. Huwa kan kembali ke haqqo. Walau kana al-haqqu murran. Sekalipun kebenaran itu pahit. Itu kan fi'il mudhari nomor 13, Pak. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, akunu, nakunu. Fi'il mudhari. Maka hamzah awalnya akunu. Ajlisu, saya sedang duduk. Akunu sama adribu itu sama. Itu fi'il mudhari nomor 13. Kemudian sedangkan isim kananya dhamir mustatir. Nah, tadi kun tadi takdirnya anta. Kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Kunu solihina. Ada di Al-Quran itu. Kunu, jadilah kalian orang soleh. Nah, solih. Intakunu solihina. Takunu itu fi'il mudhari. Solihina khobarnya. Makanya dengan ya. Karena solihina jamak muzakkar salih. Maksudnya dengan ya. Mana isim takununya? Wawnya. Intakunu solihina ya. Nah, itu di Al-Quran banyak. Kalau dicari-cari banyak contohnya. Ini namanya fi'ilnya fi'il nakis ya. Ini terus lagi. Nanti ada tam, ada nakis. Nanti ada dijelaskan. Awasat intakunu solihin. Nah, kayak ini.
Bukan solihuna, tapi solihina. Karena menjadi khobarnya, mansub kan? Nah, ini khobarnya mansub dengan ya. Ini jamak mudzakkar salim, mansubnya dengan ya. Mana isimnya? Ini domir waw ini. Isim takunnya. In takunu solihina. Jamak mudzakkar salim kan nasabnya dengan ya. Mansubnya dengan ya. Kita teruskan. Nah, baru saudara-saudara kan. Tadi kana. Nah, dia memiliki teman-temannya. Fiil-fiil yang semakna dengan kana. Yang pertama adalah sejam sudah. Asbaha. Asbaha. Contoh, asbah artinya apa? Berada di waktu pagi hari. Asbahtu mu'minan. Nah, kenapa mu'minan mansub? Karena menjadi khobar asbaha. Asbaha itu sama seperti kana, merafakan isim, menasabkan khobar. Tarfaul isma wa tansibul, bukan cuma kana. Itu kana dengan tasrifannya iya. Ada lagi kawan-kawannya asbaha, laisa. Apa contohnya laisa? Lasta mursalan. Kenapa mursalan mansub? Karena khobar laisa. Khobar bukan kana lagi, laisa namanya. Langsung khobar laisa. Karena bukan kana, itu laisa kawannya. Contoh, laisa Muhammadun aliman. Muhammad bukan, laisa artinya bukan. Laisa Muhammadun aliman. Muhammad bukan alim, bukan orang alim. Maka Muhammadun isim laisa, aliman khobar laisa. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi itu khobarnya syibhul jumlah. Laisanya, laisa itu fi'il, Pak. Maka huwa kembali kepada Allah. Tidaklah dia Allah. Kamitslihi. Nah, kamitslihinya itu bentuk, itu khobar laisanya. Tapi bentuknya syibhul jumlah. Ka itu huruf jar, mitslihi isim yang dijarkan. Nah, itu terbagi lagi khobarnya. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Makanya pembahasan kana ini persis seperti mubtada khobar. Kalau antum paham khobar mubtada, pembagian khobar mubtada, ada jumlah, syibhul jumlah, ada apa jumlah ismiyah, itu sama dengan pembahasan kana ini. Makanya urutan kana ini setelah mubtada khobar. Kalau antum sudah paham pembahasan di mubtada khobar, kan khobar mubtada terbagi dua. Ada mufrad, ada bukan ghairu mufrad. Mufrad terbagi dua. Ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jumlah terbagi dua. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi dua. Ada jar majrur, ada dzaraf mudhaf ilaih. Itu sama persis dengan kana dan teman-temannya. Teman-teman paham itu, insya Allah ini paham. Kan makanya kan Pak, apa tadi? Asal dari sebelum dimasuki kana, asalnya apa? Mubtada, khabar, mubtada. Maka pembahasannya pun seperti mubtada dan khabar mubtada. Karena asal sebelum dimasuki kana, sebelum dimasuki laisa, asalnya mubtada, khabar, mubtada. Maka pembahasannya pun sama tentang pembagian khabarnya. Ada tadi mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, coba contoh jumlah ismiyah mubtada, khabar mubtada, tapi khabarnya bentuknya jumlah ismiyah. Contoh Muhammadun, nah abuhu ghaniyun. Nah, ini contoh Muhammad itu abahnya sugih. Nah, ini pembahasan apa ini? Mubtada, khabar, mubtada. Ini mubtada, jumlah ini khabar mubtada. Dimasuki laisa. Nah, maka Muhammad itu tidaklah Muhammad itu ayahnya kaya. Berarti ayahnya sugih kada? Kada. Ini kan, nah maka ini tetap Pak, tidak berubah. Kan ini jumlah. Nanti ini namanya isim laisa, ini namanya khabar laisa. Pembahasannya sama. Pembahasannya sama. Kan asal dari kana sebelumnya adalah mubtada, khabar, mubtada. Gimana Pak? Ini kada berubah karena bentuknya jumlah. Kada berubah. Yang berubah itu kalau isim zahir, yang mufrad. Contoh yang simbol jumlah. Nah, Muhammad
Muhammad di rumah, Muhammadun fil baiti. Nah, ini kan mubtada, ini khabar mubtada. Muhammad tidak di rumah. Laisa Muhammadun fil baiti. Laisanya, ininya isim laisa, ini khabar laisa. Kan sama dengan pembahasan mubtada khabar mubtada. Karena memang asalnya ini sebelum dimasuki laisa adalah mubtada khabar mubtada. Maka kalau paham di mubtada khabar, maka nanti ada isim kana dan teman-temannya, ada khobar inna dan teman-temannya, itu beda lagi. Kalau kana itu kan merofakkan isim, menasabkan khobar. Kalau inna menasabkan isim, merofakkan khobar. Asalnya sama. Contoh, anak bikin percontohan. Allahu alimun. Nah, dimasuki kana kan Allah aliman. Tapi kalau dimasuki inna, apa Pak? Innallaha alimun. Sebaliknya, itu nanti ini setelah pembahasan kana. Ya, pemahaman. Tapi insya Allah kalau yang tadi paham, mubtada dan khabar paham, insya Allah ini mudah. Ada pertanyaan? Dasarnya harus paham di mubtada khabar mubtada. Karena pembagian-pembagiannya sama persis, cuma namanya aja beda. Isim laisa, khobar laisa, tapi kayak masalah pembagian khobar, yang mubtada ada bentuknya dhamir, ada zahir. Itu sama, isim kana ada yang zahir, ada yang dhamir. Khobar kana ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad, ada jumlah, ada yang syibhul jumlah. Contoh misalnya Muhammad di depan masjid. Muhammadun amamal masjidi. Kita tambah laisa. Muhammad tidak di depan masjid. Laisa Muhammadun amamal masjidi. Muhammadun isim laisa, amamal masjidi khobar laisa. Sama. Kada berubah. Karena dia sibhul jumlah khobarnya. Ya. Ka itu huruf jar, Pak, nggak bisa. Seperti min. Kan setelahnya isim yang dijarkan. Kan li, kamith li. Itu kan isim yang dijarkan. Seperti min baitihi. Nah, sama seperti ka mithlihi. Min dari rumahnya, ka mithlihi seperti laisa ka mithlihi. Ka itu kan seperti, mithlihi semisalnya. Tidak seperti semisalnya sesuatu apapun. Tidak sama seperti sesuatu apapun. Ada pertanyaan? Nah, kita minum susu dulu. Adakah? Tapi yang jelas, setidaknya antum paham tentang fungsinya. Karena kan fungsinya apa tadi? Merafa'kan isim, menasabkan khobarnya. Dan asal dari kana apa? Mubtada, khobar mubtada. Maka kalau asalnya bukan mubtada, khobar mubtada, tidak bisa antum masukkan kana. Tidak bisa dimasukkan kawannya kayak asbaha, laisa, nggak bisa. Maka harus asalnya apa? Mubtada dan khabar mubtada. Itu yang penting antum itu paham. Ada pertanyaan lagi? Ya. Yang jelas belajar nahwu itu ada sesuatu yang baru. Oh, kayak ini kah? Biasanya kayak itu, Bang. Jadi antum bisa menalar di Al-Qur'an kenapa? Wa kana Allahu aliman. Tapi kalau innallaha kufurun, nah itu karena sebabnya itu tadi, kemasukan kana, kemasukan inna dan seterusnya. Allah alam bisawab. Cukup? Ya. Oh iya, PR. Astagfirullahaladzim. PR ya. Nah, kada ingat dah. PR tadi halaman, oh iya, 103 ya. Itu ulun sudah bagikan nggak? Kada? Oh, 1-5 aja. Ya, nomor 1. Apa Pak? Pak Irfan nomor 1, kulubuna gulfun. Mubtada ya. Iya. Ini kan kulubuna itu, kulub itu apa? Jamak taksir dari qalbun. Hati-hati kami. Sama seperti rumah kami, bahasa Arabnya apa?
baituna. Rumah-rumah kami. Buyutuna. Sama seperti itu. Baitun, buyutun. Qalbun, qulubun. Qulubuna, gulfun. Gulf itu apa ya? Tertutup ya? Lupa ya. Intinya qulub itu menjadi mubtada. Nomor satu itu mubtada. Gulfun, mim, khabar mubtada. Hati-hati kami gulfun. Kemudian nomor 2, walamma ja'ahum rasuluna. Coba ana terjemahkan. Dan tatkala datang kepada mereka utusan kami. Dan tatkala datang kepada mereka, siapa yang datang? Utusan kami. Nah, ini polanya apa di sini? Ja'ahum rasuluna. Sebelumnya, mana isim marfu dulu, nomor 2 ini? Isim yang marfu mana dulu? Rasuluna, utusan kami. Rasulun, tambahna utusan kami. Nah, setelah itu, i'rabnya apa jabatannya? Apa Abu Akila? Ini pilihannya cuma 4. Fa'ilkah, naibul fa'ilkah, mubtadakah, khabar mubtadakah? Apa Sufyan? Hah? Oh, ada hadir kah? Apa David? Iya. Nah, kalau khabar mubtada mana mubtadanya? Ayo. Jam itu bukan itu fi'il. Sedangkan mubtada adalah isim. Naibul fa'il itu fi'ilnya maklum, fi'ilnya majhul. Berarti satu lagi, oke. Fa'il ya. Kan makanya Anda terjemahkan tadi, dan tatkala datang kepada mereka. Yang datang siapa? Utusan kami. Pelaku datang siapa? Utusan. Pelaku kan artinya apa? Fa'il. Maka rasul itu adalah fa'il. Ja'a itu fi'il maklum, sama seperti qala, kana, ja'a. Hum itu menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Jadi yang datang adalah si rasul, yang didatangi siapa? Kami. Hum, mereka. Datang kepada mereka rasul kami. Yang datang kan rasul, maka menjadi fa'il. Jadi rasulunya menjadi fa'il. Nomor 3, yutahhiruhal ma'u. Nah, mana isim yang marfu'nya dulu? Sat. Ma'u ya. Nah, sekarang jabatannya apa? Naibul fa'il. Coba antum artikan dulu. Yutahhiruhal ma'u. Dia disucikan oleh air. Air mensucikannya, afwan. Air mensucikannya. Atau mensucikannya oleh air. Bukan disucikan, irsyad. Berarti apa? Yang mensucikan apa dulu? Air. Berarti apa ya? Air. Jadi fa'il ya. Yutahhiru itu fi'ilnya maklum. Makanya ini shorof ya. Yutahhiru itu wazan fa'ala yufa'ilu, tahhara yutahhiru. Sama seperti sallama yusallimu, taslima, sallu alaihi wasallimu, taslima. Ini fi'ilnya maklum. Setiap fi'il yang maklum pasti ada fa'il. Maka fa'ilnya al-ma'u. Ja'a fi'il maklum, pasti ada fa'il setelahnya. Nah, maka ma'u itu fa'il. Nomor 4, a'alaihil wudu'u. Nah, mana isim yang marfu'nya dulu? Kalimat wudu'u ya. Nah, sekarang i'rabnya apa? Apa Mas Daud? Ayo. Pilihannya cuma 4. Fi'ilka, fa'ilka, naibul fa'ilka, mubtada'kah, khabar mubtada'kah? Artinya, apakah atasnya wudu? Apakah terhadapnya wudu? Ala itu kan huruf jar, hi, isim majrur. A-nya pertanyaan, apakah atasnya wudu? Contoh misalnya ada orang yang menyentuh kulit perempuan. Pertanyaannya, alaihil wudu? Apakah atasnya wudu? Apakah dia wajib berwudu? Itu maksudnya. Maka menjadi, kalau fa'il wajib ada fi'ilnya.
naibul fa'il wajib ada fi'ilnya. Sekarang ada nggak fi'ilnya? Nggak ada. Nah, tinggal dua. Ini mubtada kah, khabar mubtada kah? Apa jawabannya? Apa saat? Khabar mubtada. Nah, setiap khabar pasti ada mubtada. Mubtadanya mana? Ayo. Mubtada tidak mungkin huruf. Mubtada tidak mungkin huruf jar. Mubtada tidak mungkin yang syibhul jumlah, enggak mungkin. Yang syibhul jumlah itu cuma khabar mubtada. Berarti wudu mubtada. Namanya mubtada muakhkhar. Sama seperti walillahil hamdu. Dan bagi Allah pujian. Alhamdulillah menjadi mubtada muakhkhar. Kenapa ini menjadi mubtada? Karena kalau ini khabar mubtada, mana mubtadanya? Sedangkan mubtada nggak mungkin huruf jar ala, nggak mungkin. Ala ini kan alaihi, ala kan huruf jar. Yang bisa menjadi khabar itu cuma yang bisa menjadi khabar mubtada itu bentuknya jar, huruf jar dan isim yang dijarkan. Ini kan bentuknya apa? Alaihi, nggak mungkin mubtada. Maka ini yang menjadi khabar mubtada. Wudunya menjadi mubtada. Ini dibalik aja sebenarnya al-wudu'u alaihi. Nah, tapi karena dibalik maka menjadi karena dia dimasuki apa ini? Hamzah. Alaihil wudu, huruf istifham. Jadi kalau kita balik al-wudu alaihi, wajib wudu untuknya. Nah, itu kalau kita balik. Maka wudu khabar muqaddam, khabar yang berdahulu, mubtada muakhkhar, mubtada yang tadudi. Terakhir, gampang, al-ma'u tahurun. Nah, mana isi marfu'nya? Dua-duanya. Al-ma'u marfu', kemudian tahurun juga marfu'. Nah, jadi al-ma'u i'rabnya apa? Jabatannya mubtada. Wudu'un khabar mubtada. Maka fa'il itu, antum lihat di sebelumnya ada fi'il enggak? Kalau ada fi'ilnya maklum, berarti dia fa'il. Kalau dia sebelumnya majhul, maka naibul fa'il. Cukup? Nanti 5 berikutnya ya, minggu depan insyaallah. 5 yang berikutnya. Cuma pilihannya 4. Mubtadakah, fa'ilkah, naibul fa'ilkah, mubtadakah, khobarkah. Kalau fa'il, naibul fa'il, pasti sebelumnya ada fi'il. Lihati dulu fi'ilnya nih, maklumkah? Maklum berarti fa'il. Kalau majhul berarti naibul fa'il. Kalau bukan itu, maka kemungkinan 2. Mubtada dan khabar mubtada. Ya. Ya? Nah itu nggak mempengaruhi. Misalnya setelahnya isim. Walamma Muhammadun qoma. Nah, tetap Muhammadun. Karena lama itu bukan huruf nasab menjadi mansub, setelahnya bukan. Jadi lama itu tidak merubah apa-apa, setelahnya nggak merubah. Untuk kalimat ini walamma ja'ahum rasulun, ja'anya kan nggak berubah dan seterusnya. Jadi lama ini artinya manakala. Sama seperti kalimat man, isim istifham. Man rabbuka, bukan man rabbika atau man rabbaka, enggak, tapi man rabbuka. Kemudian lama, ya lama itu setelahnya marfu. Kalau isim misalnya walamma Muhammadun qoma misalnya, walamma Muhammadun qoma. Ada lagi, silahkan. Cukup? Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.